Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan qasasul Quran, masih dalam surah Al-Baqarah. Dan dalam surah Al-Baqarah tepat di ayat 102. Di situ ada kisah yang menarik kita kisahkan. Ulama menyebutnya dengan kisah Harut dan juga Marut. Kita baca ayatnya baru kita kisahkan dan kita akan petik faedah ayat per ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alima laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir. Hanya setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada manusia, sebelumnya mengatakan sesungguhnya kami hanya fitnah atau cobaan bagi kamu, sebab itu jangan kalian kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara suami dan istrinya. Dan mereka, maksudnya tukang-tukang sihir itu, tidak memberi madarat dengan sihirnya kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi madarat kepada mereka, tidak pula mendapatkan manfaat dari itu. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir, tidaklah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahuinya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memiliki asbab nuzul.
ada dua asbab nuzul yang disebutkan para ulama. Asbab nuzul yang pertama, ketika orang-orang musyrik datang kepada pembesar-pembesar Yahudi, kemudian menceritakan tentang seorang nabi yang tiba-tiba muncul mengaku nabi di Mekah. Jadi para tokoh musyrik ini datang ke kota Madinah, kemudian bertanya kepada orang Yahudi, karena mereka paham orang Yahudi itu cerdas, mungkin ada pengetahuan. Setelah kemudian menghabarkan kepada orang-orang Yahudi, maka orang Yahudi pun kemudian mengatakan kepada orang musyrik itu, katakan kepada orang yang ngaku nabi di daerahmu, maksudnya di Mekah, tentang soalan-soalan. Kalau dia sanggup menjawab berarti dia seorang nabi. Kalau tidak sanggup menjawab berarti nabi abal-abal, nabi palsu, pengakuan saja kenabiannya. Lah salah satu soalan-soalan yang ditanyakan orang Yahudi kepada orang musyrik untuk ditanyakan kepada Nabi adalah bertanya soal hakikat sihir. Tanyakan kepada dia soal hakikat sihir. Di mana orang-orang Yahudi itu ingin menyamakan Al-Quran dengan Taurat. Kalau jawaban Nabi SAW sesuai dengan Taurat yang turun kepada mereka, memang dia seorang Nabi, maunya seperti itu. Tapi kalau tidak sesuai berarti dia hanya ngaku saja. Akhirnya kemudian setelah orang-orang musyrik mendapatkan bahan, maka mereka mendatangi Nabi SAW bertanya soal hakikat sihir. Maka ketika itulah turun ayat ini menjelaskan tentang apa itu sihir. Ayat ini menjelaskan tentang sejarah asal muasal munculnya sihir. Ini asbab nuzul yang pertama. Asbab nuzul yang kedua, ketika Al-Quran terus turun kepada Nabi SAW, angsur per angsur, ayat per ayat kepada Rasul, sampai kemudian Al-Quran menjelaskan tentang putra Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam, maksudnya Nabiullah Sulaiman, di mana Nabi SAW mengatakan bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang nabi sama dengan ayahnya Daud. Maka apa yang dikatakan Nabi SAW orang Yahudi tidak terima. Kenapa? Karena bagi mereka Sulaiman itu bukan nabi, tapi Sulaiman itu adalah penyihir. Bagaimana dikatakan nabi? Mana mungkin dikatakan nabi? Dia adalah tukang sihir. Buktinya dia bisa menundukkan segalanya. Awan ditundukkannya, binatang ditundukkannya, jin ditundukkannya. Tidak mungkin dia seorang nabi. Dia adalah tukang sihir. Lah ketika itulah maka turun ayat ini menjelaskan tentang siapa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bukan tukang sihir. Yang mengajarkan sihir itu adalah setan-setan. Makanya Allah mengatakan, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Kalimat wa ma kafara dan Sulaiman tidak kafir artinya Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Ketika Allah mengatakan Sulaiman tidak kafir, artinya siapapun yang mempelajari sihir bisa kafir. Dan Sulaiman tidak kafir karena dia tidak mengajarkan sihir dan tidak mempelajari sihir. Lalu siapa yang mengajarkan sihir? Maka Allah mengatakan walakinna syayatina kafaru. Setan-setan itulah yang kafir karena mereka lah yang mengajarkan sihir. Inilah di antara dua versi asbab nuzul terhadap surah Al-Baqarah ayat 102 ini. Baik, kita akan mengkisahkan tentang kisah Harut dan Marut. Kalau antum membaca Google kemudian mengklik kisah Harut dan Marut, maka akan bermunculan kisah-kisah aneh, kisah-kisah yang tidak ada sanadnya alias maudhu palsu. Tapi masalahnya sudah tersebar dari kisah-kisah Israiliyat. Sebut saja satu kisah. Ini yang paling masyhur ya, dari kisah Harut dan Marut.
Tapi jangan dipercaya, ini hanya kisah Israiliyat dan tidak ada sanadnya. Tapi ini masalahnya sudah tersebar. Kalau bicara Harut Marut, mesti kisahnya yang dikemukakan kisah ini. Bagaimana kisahnya? Jadi ketika para malaikat yang ada di langit sana melihat tingkah laku keturunan Adam alaihi salatu wassalam yang mereka tidak lepas dari kemaksiatan kepada Allah, melakukan kemungkaran, berzina, mabuk, macam-macam, ya. Sehingga para malaikat ini heran, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang isinya penuh dengan kemaksiatan kepada Allah azza wa jalla. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, karena mereka diberikan syahwat. Syahwat itulah yang mendorong mereka melakukan kemaksiatan. Tetapi kemudian para malaikat ini mengatakan, tidak juga, kalau seandainya engkau berikan kami syahwat, kami pun tidak akan melakukan apa yang dilakukan Bani Adam yang memiliki syahwat. Kami akan tetap beribadah kepada-Mu. Disinilah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka. Baik kalau begitu, utus di antara kalian para malaikat, malaikat terbaik. Malaikat terbaik yang ahli ibadah, yang mumpuni keilmuannya, datangkan kepada aku. Akhirnya kemudian setelah ada seleksi dari kalangan para malaikat, terpilihlah 2 malaikat. Itulah yang disebut dengan Harut dan juga Marut. Kemudian dihadapkan Harut dan Marut ini kepada Allah, dan Allah pun kemudian memberikan syahwat kepada Harut dan Marut. Berbeda dengan malaikat yang lain yang tidak punya syahwat. Kemudian 2 malaikat ini diturunkan ke bumi. Setelah diturunkan ke bumi, Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengetes malaikat ini dengan mengutus 3 wanita cantik. Karena sekarang Harut dan Marut itu sudah punya syahwat, otomatis ada ketertarikan kepada wanita dan ingin menggaulinya. Mulailah kemudian Harut dan Marut mendatangi satu wanita yang cantik, kemudian merayunya untuk melakukan zina. Tapi wanita ini tidak mau, kecuali dengan syarat. Apa syaratnya? Agar kedua malaikat ini melakukan kekufuran, disuruh melakukan kesyirikan kepada Allah azza wa jalla. Tapi Harut Marut menolaknya. Akhirnya kemudian mencari lagi wanita yang lain. Datang wanita kedua, tak kalah cantiknya. Kemudian dirayu untuk berzina. Tapi wanita itu tidak mau, kecuali dengan syarat. Syaratnya agar Harut dan Marut membunuh seseorang. Kalau dia mau membunuh seseorang, maka wanita ini siap menyerahkan dirinya kepada Harut dan Marut. Harut dan Marut pun menolaknya. Tidak mungkin kami para malaikat membunuh orang. Akhirnya kemudian mencari lagi wanita, dapat wanita yang ketiga, jauh lebih cantik lagi. Kemudian diajak berzina, tapi wanita ini menolak kecuali dengan syarat. Syaratnya apa? Disodorkan kepada Harut dan Marut 2 gelas minuman keras, khamar. Maka berfikirlah kemudian Harut dan Marut, kalau kita tidak memilih dari 3 maksiat ini, kami tidak mungkin meluapkan syahwat kami. Kemudian setelah ditimbang-timbang, daripada melakukan kesyirikan atau membunuh, yang paling ringan ya minum khamar. Demi kemudian memuaskan nafsunya, maka Harut dan Marut pun meminum khamar. Akhirnya kemudian mabuk dan hilang ingatan. Ketika hilang ingatan inilah tiba-tiba dia membunuh dan juga melakukan kesyirikan. Lihat bagaimana orang mabuk ini kan tidak sadar. Yang tadinya menolak, tidak mau melakukan kesyirikan, tidak mau membunuh, gara-gara mabuk akhirnya 3 maksiat dilakukan dalam satu waktu. Dia mabuk, dia membunuh dan melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kemudian sadar dari mabuknya, akhirnya kemudian Harut dan Marut ini merasa bersalah dan ingin bertobat kepada Allah azza wa jalla, dan agar Allah mengangkat mereka kembali dari bumi untuk tinggal di langit. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menolak. Kecuali kalau seandainya Harut dan Marut diangkat ke langit, itu maksudnya diazab di neraka dengan azab yang sangat luar biasa.
Kemudian Allah mengatakan, tapi kalau engkau masih mau tinggal di bumi, maka azab di bumi lebih ringan. Karena dengan adanya kiamat berarti selesailah azab itu. Tapi kalau sampai kemudian diangkat ke langit, kata Allah, maka kami akan masukkan kalian ke dalam neraka dan akan dikekalkan di dalamnya. Maka akhirnya kemudian Harut dan Marut memilih tinggal di bumi. Setelah tinggal di bumi, maka wanita ini, tiga wanita ini datang kepada Harut dan Marut, meminta untuk diajarkan kepada keduanya beberapa kalimat mantra-mantra agar mereka bisa naik ke langit. Akhirnya Harut dan Marut pun mengajarkan beberapa mantra dan kalimat kepada wanita-wanita itu. Entah kenapa setelah membacanya, wanita itu terbang ke langit sampai tidak kelihatan. Kemudian sesampainya di atas langit nun jauh di sana, tiba-tiba Allah rubah bentuknya menjadi bintang. Itulah sejarahnya bintang. Tapi sekali lagi ini kisah tidak jelas. Cuman ini kisah yang paling masyhur dari kisah-kisah Harut dan Marut. Tapi bagi antum yang sudah tahu penjelasannya, maka kisah ini batil. Kenapa batil? Tidak mungkin malaikat mabuk. Tidak mungkin malaikat berzina. Tidak mungkin malaikat menyekutukan Allah. Mereka ibadul mukramun, hamba Allah yang dimuliakan. Mereka melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah, wa yaf'aluna ma yu'mar. Jadi akan bertentangan dengan banyak ayat dan hadis-hadis Nabi SAW tentang kemuliaan para malaikat. Makanya kisah ini batil, tapi hanya sekedar pengetahuan saja kita jelaskan. Lalu bagaimana kisah Harut dan Marut sebenarnya? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentang kisah Harut dan Marut ini sangat erat kaitannya dengan satu negeri yang ada di Irak, yang disebut dengan negeri Babilonia. Negeri Babilon, atau dalam bahasa disebut Babil. Di negeri inilah terjadi kemunculan syirik pertama dalam sejarah. Sebagaimana Allah mengatakan di sini, bi Babila Harut wa Marut, di negeri Babil. Kapan waktu terjadinya? Ada sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa terjadinya itu setelah orang-orang Yahudi yang ada di Palestina itu dibantai oleh seorang raja zalim, namanya Bukhtun Nasr. Jadi di Babil itu ada raja zalim namanya Bukhtun Nasr yang menguasai dunia. Dia membawa pasukan kemudian menghancurkan Palestina sehancur-hancurnya. Kemudian membantai orang-orang Yahudi, wanita dan anak-anaknya ditawan, kemudian dibawa ke Babil. Lah kemudian para tawanan ini, maksudnya orang-orang Yahudi yang ada di Babil yang sudah menjadi budaknya orang-orang Bukhtun Nasr ini, bertahun-tahun mereka menjadi babu dan budak, sehingga mereka tidak tahan, ingin keluar dari cengkraman Bukhtun Nasr. Akhirnya mulailah satu persatu mereka mempelajari sihir. Lah akhirnya mereka berjumpa dengan Harut dan Marut. Kemudian mereka pun belajar sihir kepada keduanya. Makanya kita tahu bahwa sihir itu yang paling banyak mempelajarinya adalah bangsa Yahudi. Lihat siapa yang menyihir Nabi. Seorang Yahudi, Labid bin Al-Sam, dengan cara mengambil sisir Nabi SAW yang terlilit rambut-rambut Rasul, kemudian dijadikan buhul, kemudian diletakkan di sumur Ranunah. Kemudian mulailah Labid ibn A'sam satu keluarga menyihir Rasul, dan berhasil. Rasul 6 bulan terkena sihir, sampai turun malaikat Jibril dan meruqyah dia, kemudian membaca surah Muawwidhataini, dan itulah sebab turunnya Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Itu ada yang mengatakan seperti itu ahli tafsir, bahwa kejadiannya setelah orang-orang Yahudi terdesak menjadi budak di bawah kekuasaan Bukhtun Nasr di Babil. Akhirnya mereka pun ingin keluar dari cengkraman itu, maka satu persatu orang Yahudi mempelajari sihir. Maka menyebarlah sihir di Babil ketika itu. Tapi yang jelas bahwa Al-Quran tidak menyebutkan tentang kapan peristiwanya. Karena sekali lagi sering saya ulang-ulang, yang namanya Quran itu kan bukan kitab sejarah, ikhwan. Bukan seperti kitab-kitab sejarah yang harus detail, nama, tempat, daerah, dan begitu seterusnya.
Quran ini kitab ibrah dan pelajaran, bukan kitab sejarah. Sehingga tidak serinci itu. Yang penting apa yang bisa kita petik dari ibrahnya. Kalau kita ingin memerinci sejarahnya, ya jangan ke Quran, cari kitab-kitab sejarah. Baru kita akan mendapatkan detailnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan bahwa dahulu di zaman Nabi Sulaiman, kita tahu bahwa di zaman Nabi Sulaiman ini tukang-tukang sihir itu banyak merebak di mana-mana. Maka setelah kemudian Nabi Sulaiman dilantik menggantikan ayahandanya Daud yang memiliki dua keistimewaan raja plus nabi, karena dari Bani Israel mereka kan terbagi menjadi dua nasab. Ada satu nasab itu kelahirannya semua jadi nabi, tetapi ada juga satu nasab yang semua kelahirannya jadi raja. Lah, yang semuanya jadi nabi itu dari Lawi namanya. Kemudian yang semuanya jadi raja itu dari Yahuda. Dan dua-duanya adalah putra Yakub alaihi salatu wassalam. Tetapi dalam sejarah Bani Israel ada yang merangkapkan dua gelar itu, nabi plus raja, adalah Nabi Daud. Itulah satu-satunya nabi yang dicintai Bani Israel. Kemudian setelah Daud meninggal, ganti kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Disinilah puncak kekuatan Bani Israel di tangan Nabi Sulaiman. Lah di zaman Nabi Sulaiman itu sihir di mana-mana. Akhirnya kemudian Sulaiman ingin memberantas tukang-tukang sihir itu, ingin merampas kitab-kitab sihir mereka. Kemudian diutuslah pasukan untuk melumpuhkan semua tukang sihir dan merampas semua kitab-kitab sihir mereka, supaya tidak ada sihir lagi. Setelah kemudian tidak ada tukang sihir satupun kecuali kemudian dilibas Sulaiman dan diambil kitabnya, maka Nabi Sulaiman meletakkan kitab-kitab sihir itu di sebuah sunduk kotak, dan kotak itu diletakkan di bawah singgasananya. Setelah kemudian kotak itu diletakkan di bawah singgasananya, Sulaiman pun kemudian mengancam siapapun yang mengambil kotak itu agar jangan pernah mendekatinya. Kata Nabi Sulaiman, kalau dia dari kalangan jin berani mengambil kotak ini, kupastikan dia terbakar. Tapi kalau dia dari kalangan manusia, kupastikan kubunuh dia. Makanya selama Nabi Sulaiman berkuasa, tidak ada yang berani mengambil kotak itu. Sampai pada waktunya Allah takdirkan Nabi Sulaiman kemudian meninggal di kursi singgasananya. Tidak ada yang tahu kapan meninggalnya, karena jin-jin itu masih bekerja. Baru setelah kemudian tongkatnya yang menyanggahnya terkena rayap, kemudian habis dimakan rayap, akhirnya tumbang tongkatnya, tumbang pula Nabi Allah Sulaiman. Barulah kalangan jin itu mengetahui Sulaiman itu sudah meninggal. Makanya kata jin, kalau kami tahu Sulaiman sudah meninggal sejak dulu, tidak mungkin kami dihinakan seperti ini, katanya. Karena bangsa jin itu sangat terhina di zaman Nabi Sulaiman. Mereka digunakan untuk tukang bangunan, membuat macam-macam ya. Mungkin kalau sekarang ini buat jembatan, buat gedung, buat pesawat, buat apa gitu ya. Jadi akhirnya kemudian setelah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam meninggal, kemudian generasi berikutnya datang, satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga ketika manusia sudah mulai meninggalkan ajaran Daud, ajaran Nabi Sulaiman, sudah lupa mereka. Disitulah kemudian iblis datang menemui manusia yang sudah menjauh dari ajaran nabinya, kemudian menjelma sebagai manusia. Akhirnya kemudian iblis ini yang menjelma kepada manusia ingin mencari orang yang akan mengambil buku-buku sihir di bawah singgasana Sulaiman, karena dia tidak bisa mengambil sendiri, atau jin yang lain tidak bisa mengambil sendiri. Kenapa? Karena ada janji Sulaiman, siapapun yang mengambil dari kalangan jin pasti dia terbakar. Makanya tidak ada yang berani. Lah, iblis ini akhirnya mencari jasa manusia untuk mengambilnya. Berjumpalah dua orang yang bernama Harut dan Marut. Makanya kemudian setan ini, iblis ini meminta kepada keduanya untuk mengambil buku-buku itu. Kemudian mengatakan, kalau engkau ingin mendapatkan kesaktian Nabi Sulaiman,
Sesungguhnya kesaktian Nabi Sulaiman itu bisa kau pelajari dan kuncinya ada di bawah singgasana Sulaiman. Curi itu pelajari, maka engkau akan memiliki kehebatan seperti Sulaiman. Menjadi polemik para ulama, siapa Harut dan Marut ini sebenarnya? Ada yang mengatakan Harut dan Marut itu setan, ya, dari kalangan jin yang menjelma manusia untuk merusak manusia. Tapi pendapat ini sangat jauh. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan bahwa Harut dan Marut itu dua para malaikat. Dan itu dikuatkan oleh Syekh Shalih Fauzan, Syekh bin Baz dan banyak ulama yang lainnya. Mengatakan bahwa Harut dan Marut itu adalah dua malaikat yang sengaja diturunkan Allah untuk menguji akidah manusia. Jadi sengaja diturunkan oleh Allah Harut dan Marut itu untuk menguji keimanan. Menguji keimanan kita, apakah keimanan kita kokoh ataukah keimanan kita rapuh? Ataukah kita ini tetap mentauhidkan Allah atau justru menyekutukan Allah dengan sihir? Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua malaikat untuk menguji kita. Tapi ada yang mengatakan tidak, Harut dan Marut itu manusia. Tapi saking solehnya, ya, saking solehnya Harut dan Marut ini seorang manusia, dia ahli ibadah, penuh dengan ketaatan hidupnya, sehingga ibadah Harut dan Marut ini orang-orang pun kemudian menganggap keduanya bukan manusia, keduanya malaikat katanya. Kenapa? Karena dalam ibadahnya itu tidak ada yang menandingi di zaman itu, sehingga orang menganggapnya itu bukan manusia, itu malaikat, itu ibadah terus. Akhirnya kemudian setan ini mendatangi keduanya, merayu untuk mengambil buku catatan di bawah singgasana Sulaiman itu. Akhirnya diambil, kemudian mereka pelajari. Saat mereka mempelajari ilmu atau kitab-kitab sihir yang ada dalam kotak itu, yang di bawah singgasana Sulaiman, maka dia pun akhirnya menguasai ilmu-ilmu sihir itu. Lah disinilah kemudian terkenalah dua orang ini, Harut dan Marut, dengan ilmu sihirnya. Maka manusia berbondong-bondong, khususnya orang-orang Yahudi Bani Israel, datang kepada Harut dan Marut ini. Mereka ingin belajar ilmu sihir yang dimiliki oleh Harut dan Marut. Tapi Harut dan Marut kemudian memperingatkan mereka, baik, saya akan ajarkan ilmu ini kepada kalian, tapi syaratnya satu. Apa? Fala takfur. Jangan kalian kufur setelah mempelajari ini. Karena ini ilmu sihir, ilmu bahaya. Bisa sampai kepada kufur. Ketika kemudian Harut dan Marut memberikan peringatan bahwa ini bukan ilmu biasa, bisa mengantarkan kepada kufuran, sebagian orang-orang Yahudi Bani Israel, mereka tidak mempelajarinya. Tapi sebagian yang lain ingin mempelajarinya. Ya mungkin karena, kalau melihat sejarah tadi, karena mungkin tekanan Raja Babil ingin membalas dendam. Akhirnya mereka pun mulutnya mengatakan tidak kufur. Yang penting mereka belajar kepada Harut dan Marut. Kenyataannya justru mereka kufur dengan sihir. Sampai hari ini orang-orang Yahudi, mereka adalah pakar-pakar sihir. Akhirnya kemudian, setelah kemudian manusia berbondong-bondong belajar kepada Harut dan Marut, kemudian mereka pun sudah banyak menguasai ilmu sihir. Disinilah tersebar ilmu sihir sejak zaman itu, zaman Harut dan Marut, sampai diutusnya Nabi SAW. Barulah kemudian terhenti sihir. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di zaman Nabi SAW Allah mengutus para malaikat untuk menjaga Nabi. Bahkan setiap jin yang naik ke langit saja ditembaki oleh meteor sehingga mati, dan tidak ada yang berani naik ke atas. Sehingga terjagalah risalah Nabi SAW sepanjang Rasul menjadi Nabi dan Rasul selama 23 tahun. Tapi sayang, setelah wafatnya Nabi SAW kembali, kemudian sihir itu merebak dari zaman itu sampai hari ini. Makin banyak sihir itu, dukun-dukun, paranormal, bomo-bomo dan yang semacamnya, makin ramai lagi, baik yang asli ataupun yang palsu. Bahkan ada pengacaranya lagi, bahkan ada persatuannya lagi, Persatuan Dukun Indonesia. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah sekilas daripada globalnya ya kisah Harut dan Marut. Baik, kita akan baca ayatnya dan kita jelaskan sedikit demi sedikit. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman.
dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Zahir ayat menunjukkan bahwa sihir tersebar di masa Nabi Sulaiman. Awal munculnya sihir di masa Nabi Sulaiman. Ada juga yang mengatakan bahwa orang yang pertama mempelajari sihir itu Namrud, si raja zalim, dari Babil juga, dari Irak sebenarnya. Tapi ayat ini menunjukkan bahwa tersebar sihir itu mulai dari zaman Nabi Sulaiman. Tersebar sihir di mana-mana. Setan yang mengajari mereka untuk melakukan itu. Kemudian Allah mengatakan, "Wa ma kafara Sulaiman." Sulaiman tidak kafir. Artinya Sulaiman tidak pernah belajar dan mengajar sihir. Sebab orang yang belajar dan mengajar sihir itu bisa kafir. Dan Sulaiman tidak kafir, artinya tidak mengajar sihir. Sulaiman seorang nabi, tidak mungkin belajar sihir. Cukup bagi dia mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Ngapain pula belajar sihir? Bahkan mukjizat Nabi Sulaiman jauh lebih hebat dibandingkan tukang-tukang sihir. Dia tidak kafir, dia seorang nabi. Lalu siapa yang mengajarkan sihir? Allah mengatakan, "Walakinna syayatina kafaru." Setan-setanlah yang kafir. Setan-setanlah yang mengajari sihir. Dari sini kita tahu bahwa sihir itu secara definisi disebutkan oleh para ulama, ibaratun an aqdin warruqa. Jadi sihir itu sebuah ibarat dari buhul ataupun mantra-mantra. Yutawassalu biha as-sahiru ila istikhdami syayatin fi ma yuridu bihi darar al-mashur. Di mana dengan buhul dan mantra-mantra itu, tukang-tukang sihir itu mereka bekerja sama dengan setan-setan dari kalangan jin. Tujuannya adalah untuk menyakiti orang yang akan disihirnya. Dari sini kita tahu bahwa yang mengajarkan sihir itu setan. Karena definisi sihir itu adalah orang yang bekerja sama dengan setan untuk menyakiti orang yang akan disihir melalui buhul dan mantra-mantra. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walakinna syayatina kafaru." Setan-setan itulah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra. Mereka mengajarkan manusia tentang ilmu sihir. Kemudian Allah mengatakan, "Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut." Dan tidaklah apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, Harut dan Marut. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Harut dan Marut ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan dia setan, ada yang mengatakan dia manusia, ada yang mengatakan dia para malaikat. Mungkin yang lebih dekat kepada kebenaran secara zahir adalah dua pendapat. Bisa saja dua malaikat memang diturunkan oleh Allah untuk menguji manusia. Bisa saja memang mereka adalah manusia yang menjadikan atau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia yang lain soal keimanan. Kemudian Allah mengatakan, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dan tidaklah Harut dan Marut saat mengajarkan sihir kepada siapapun kecuali berkata, "Sesungguhnya kami ini fitnah, jangan kufur." Dari kata-kata di sini bahwa sihir itu sangat membahayakan. Sangat membahayakan, makanya jangan sampai dekat-dekat dengan ilmu sihir. Umpamanya zaman dulu saya masih kecil ingat kalau ke pasar-pasar itu biasanya orang menjual namanya kitab mujarobat. Pernah dengar kitab mujarobat? Ya. Itu yang isinya itu kan huruf hijaiyah terbalik-balik, a ba ba ta 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 sa sa sa, enggak jelas tuh. Ya. Ada yang segitiga, ada yang segitiga empat, ada yang gambar orang sujud, macam-macam. Ya. Kemudian fungsinya disebutkan itu. Jadi kita tidak tahu huruf hijaiyah yang berjungkir balik itu. Jangan-jangan itu adalah nama-nama setan, kita tidak tahu. Makanya jangan coba-coba kemudian kita ini membeli kitab-kitab itu, mempelajarinya, melihatnya pun tidak boleh. Umpamanya ada acara di televisi, jangan dilihat. Takutnya kita terpukul dan membenarkannya. Jadi kufur kita jadinya. Jadi sihir itu adalah sebuah fitnah yang membahayakan, bahkan bisa mencapai kepada kekufuran. Tapi apa yang terjadi? Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji.
Mereka pun orang-orang Yahudi, Bani Israel justru mempelajari dari keduanya tentang sihir yang bisa memporak-porandakan antara pasangan suami dan istri. Ikhwatu fiddin, kalau kita cerita sedikit sihir dari zaman dulu sampai sekarang itu banyak kemiripan. Dan sihir yang paling banyak terjadi dari zaman dulu sampai hari ini adalah sihir yang berkenaan dengan suami istri. Yang pertama yang disebut dengan as-sarfu, yang kedua yang disebut dengan al-atfu. As-sarfu wal-atfu. As-sarfu artinya memisahkan, al-atfu artinya menggabungkan. Kalau menggabungkan namanya ilmu pelet di bahasa kitanya ya. Kalau memisahkan ya itulah disebut ilmu santet. Itu yang paling banyak dari dulu sampai sekarang. Ilmu ini, sihir yang berkenaan dengan ini banyak sekali. Terutama seseorang yang mencintai seseorang, atau mungkin naudzubillah, mungkin digunakan oleh wanita-wanita, para pelacur dan yang semacamnya supaya mendapatkan pelanggan. Mereka menggunakan alat kecantikan, susuk dan yang semacamnya kan itu ya. Jadi ilmu-ilmu pelet seperti ini sudah ada zaman-zaman dulu sampai hari ini. Jadi yang disebut dengan al-atfu was-sarfu. Al-atfu artinya kecintaan, as-sarfu artinya kebencian. Memisahkan antara suami istri atau melengketkan antara suami istri. Tetapi jangan kemudian dijadikan sebab yang padahal belum tahu sebabnya. Pamannya ada suami istri bertengkar. Ya. Tiba-tiba kemudian menjadikan dalih sihir sebagai alasannya. Jangan-jangan dulu aku nikah dengan kamu gara-gara kau sihir. Sekarang sihirnya sudah lepas, ku tahu perangimu sekarang. Jadi sihir dijadikan kambing hitam. Ya, itu bukan maksudnya ya. Artinya di sini kembali bahwa sihir dari dulu sampai sekarang ini yang berkaitan dengan masalah suami istri itu. As-sarfu wal-atfu. Tapi Allah mengatakan wa ma hum bidharrina min ahadin illa biidznillah. Ingat, mereka tukang sihir itu tidak mungkin mendatangkan madarat kepada siapapun kecuali atas izin Allah. Artinya kalau satu dunia tukang sihir mengancam antum dan mengatakan ku sihir engkau dan keluargamu, jangan takut. Enggak usah takut. Kenapa? Karena sihir tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah. Makanya Allah mengatakan walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kalau seandainya mereka berkumpul satu dunia ini, insuhum wa jinnuhum, manusia dan jinnya untuk mencelakakan kamu, kau tidak akan celaka kecuali kecelakaan ini sudah dicatat di Lauhul Mahfuz, kata Rasul. Anda perlu kalau kita mamanya diancam oleh tukang sihir, ku santet kamu. Jadi tidak perlu takut, tapi jangan pula kemudian nentang. Santet aja. Itu sombong namanya, kesantet betul nanti. Artinya di sini tidak perlu takut ancaman-ancaman tukang-tukang sihir. Ketahuilah bahwa sihir tidak mungkin terjadi kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Ingat, sihir itu bagi yang mempelajarinya itu akan lebih banyak madaratnya kepada mereka dibandingkan manfaatnya. Bahkan tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena hakikat sihir ini madaratnya kemana-mana, ikhwan. Pertama, bicara tentang agama. Orang yang melakukan sihir itu pasti dia jauh dari agama Allah. Kalau orang dekat dengan agama Allah tidak mungkin mempelajari sihir. Orang yang mempelajari sihir itu dipastikan jauh dari agama Allah. Makanya lihat dukun-dukun itu. Kalau mereka memberikan syarat, kadang-kadang syaratnya aneh-aneh. Dijauhkannya kita dari ketaatan. Pamannya syaratnya kau jangan sentuh air selama 40 hari. Pamannya. Itu kan sama aja disuruh jangan wudhu selama 40 hari kan begitu. Jadi sengaja syarat-syaratnya dijauhkan dari agama Allah. Kemudian yang kedua juga yang berkaitan dengan agama adalah tersebarnya kesyirikan. Karena kandungan sihir itu biasanya ada unsur-unsur penyembelihan. Terkadang dukun-dukun ini menyaratkan untuk menyembelih hewan tertentu. Yang kadang-kadang hewan tertentu ini tidak bisa didapati kecuali oleh dukun sendiri. Karena itu ya sebenarnya sih hanya untuk menambah cuan saja kan gitu. Seperti mamanya mensyaratkan carilah
hewan yang sifat-sifatnya seperti ini. Ya mungkin terkadang juga mudah tetapi susah dicari. Contoh umpamanya, carilah kurban tikus tapi yang yatim. Ya tikusnya mudah, tapi yatimnya ini yang susah kita cari. Cemana pula mau nanya tikusnya, kau yatim ke piatu kan itu ya. Kadang-kadang sengaja kemudian dukun itu mempersulit syarat. Ya intinya kalau aku tahu, tapi tambahkan gitu ya. Jadi kadang-kadang kemudian sampai seperti itu. Lah, di antara kemadaratan agamanya tersebarnya kesyirikan. Karena apa? Ada penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala di situ. Kemudian yang ketiga, ta'alluqul qalbi bil khurafat wal akadi. Hati ini terpaut dengan perkara-perkara khurafat. Karena biasanya tukang-tukang sihir itu kan pandai bual dia. Cerita-cerita ini itu, padahal ceritanya dusta, ceritanya khurafat. Nanti kalau kau begini kau bangkrut. Kalau begini, kalau kau ingin sukses harus begini. Kalau kau ingin dekat dengan cewek harus begini. Begini, pokoknya dibuatnya dia takut dengan cerita-cerita khurafat. Dan ini tentunya menyalahi agama. Kemudian juga pengaruh kepada agama adalah banyaknya was-was. Jadi orang-orang yang bermain dengan sihir itu, maka mereka selalu diberikan was-was dalam ibadah, bahkan dalam kebiasaan mereka. Bahkan banyak hal yang akan hilang dari diri seseorang ketika bermain dengan sihir itu. Mungkin tawakalnya sudah tidak ada lagi karena sudah tidak percaya dengan Allah. Dia percaya dengan tukang sihir. Tidak menganggap Allah itu kuat. Yang kuat itu tukang sihir. Tidak menganggap Allah itu sang pemberi rizki. Yang berikan rizki itu sihir. Dan begitu seterusnya. Akhirnya banyak perkara-perkara yang bisa merusak agama. Makanya di sini Allah mengatakan bahwa sihir itu mendatangkan madarat dan tidak memberikan manfaat sedikit pun. Itu dari segi agama. Belum lagi dari segi ya kesehatan. Orang-orang yang terkena sihir, kasihan mereka. Mereka dari pihak yang didolimi oleh orang-orang yang menyihir. Jadi orang-orang yang menyihir ini menyakiti orang. Terkadang ada orang yang terkena sihir terduduk bertahun-tahun, terbaring bertahun-tahun, tersiksa bertahun-tahun, terkadang mengalami kematian yang mengenaskan dan begitu seterusnya. Dan mereka zalim, ikhwan. Tukang-tukang sihir itu adalah kezaliman yang luar biasa. Kalau ditinjau dari segi ya akhlak, jelas gitu ya. Sihir ini pasti akan membawa permusuhan. Sihir ini akan membawa kedengkian, permusuhan baik di tengah-tengah keluarga ataupun di masyarakat. Kemudian banyaknya fawahish, banyaknya kerusakan-kerusakan, kemaksiatan-kemaksiatan dan yang semacamnya. Bahkan terkadang bisa menghancurkan satu negara. Nah ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sadaqallahul azim, ketika Allah mengatakan wa yata'allamuna ma yadhurruhum wala yanfa'uhum. Mereka mempelajari apa yang memadaratkan mereka dan tidak mengambil manfaat bagi mereka sedikit pun. Kemudian Allah mengatakan walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Walaqad alimu. Dan sungguh mereka telah mengetahuinya bahwa barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir, maka mereka tidak akan dapat bagian di akhirat. Karena orang-orang Yahudi di zaman itu, di zaman Bani Israel yang mulai kecanduan dengan ilmu sihir, mereka sudah mulai meninggalkan Taurat. Jadi mereka ganti Taurat dengan sihir. Mereka sudah tidak mau lagi membaca Taurat. Mereka sudah tidak mempelajari Taurat dan beralih kepada sihir. Dari sini kita tahu bahwa kalau orang yang mempelajari sihir dipastikan jauh dari Quran, dipastikan jauh dari sunnah Nabi SAW. Justru boleh jadi itu adalah lawan dan musuhnya. Dan Allah tutup ayatnya, Allah mengatakan wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Allah mengatakan dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual diri mereka dengan sihir kalau mereka mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu sihir ini kan ada yang sifatnya hakiki, ada yang sifatnya majazi. Kalau secara majazi itunya bukan hakikat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dalam tafsirnya,
bahwa sihir secara bahasa itu kan ibaratun ammalatufa wa khufiya sababuhu. Sebuah ibarat terhadap yang lembut dan tersembunyi sebabnya. Sesuatu yang tersembunyi, yang tidak tampak, itulah sihir secara bahasa. Makanya kalau kita mengambil definisi secara lugah, secara bahasa, maka banyak perkara-perkara dikategorikan sihir. Seperti umpamanya orang-orang tukang sulap. Itu kan kadang-kadang tersilap mata kita. Kok bisa? Itu kalau menurut bahasa masuk juga tukang sihir itu. Karena kan tersembunyi sebabnya kan. Kok bisa jadi burung? Kok bisa jadi ini? Kok bisa jadi itu? Secara bahasa itu bagian daripada sihir. Ataupun ucapan manusia, al-bayan. Sebagaimana Rasul mengatakan, wa inna al-bayana la sihr. Sesungguhnya dalam ucapan yang memukau itu ada sihirnya. Makanya lihat, terkadang ada seorang orator gitu ya, kalau sudah ngomong itu semua tidak ngantuk, ikut dalam suasana ucapannya, seolah-olah benar. Kalau suruh jihad ya jihad, takbir ya takbir gitu ya. Kadang-kadang ucapan orang itu membuat orang tersihir. Walaupun ada yang negatif, ada yang positif kan itu. Tergantung juga orang yang namimah, mengadu domba ke sana kemari, itu juga termasuk sihir. Karena orang yang diadu domba itu tidak tahu apakah betul orang itu mengatakan sesuatu kepada saya atau tidak. Itu kan ucapan perantara yang mengadu domba kan. Nah, itu juga bagian daripada sihir. Tapi yang dimaksud sihir di sini adalah sihir yang ada kaitannya dengan bantuan syaitan, yang bisa membuat orang sakit, lumpuh, luka, bahkan sampai membawa kepada kematian. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian yang terakhir, lalu bagaimana caranya kita terhindar dari keburukan sihir? Yang pertama, harus yakin bahwa segala urusan itu milik Allah. Tawakal kepada Allah. Kalau sihir itu tidak akan terjadi, tidak akan terjadi. Yang kedua, perbanyak isti'adzah. Karena Allah mengatakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi innahu huwas samiul alim. Apabila datang kepadamu syaitan hendak mengganggumu, maka berlindunglah kepada Allah, karena Dia zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan sihir itu bagian daripada campur tangan setan. Kemudian yang ketiga, al-muhafadzatu ala qiraati adhkaris sabahi wal masa. Biasakan membaca zikir pagi dan petang, karena itu adalah perlindungan. Ketika kita membaca pagi, kita dilindungi sampai sore. Ketika kita membaca sore, kita dilindungi sampai pagi. Kemudian yang keempat, qiraatu surah Al-Baqarah. Membaca surah Al-Baqarah fi al-buyut, di rumah-rumah. Seperti yang sudah saya ceritakan. Tentang seseorang yang sakit hati dengan seorang wanita. Dia datang ke tukang sihir, sampai 3 dukun dia datangi. Tapi 3 dukun ini tidak mempan untuk menyihir wanita ini. Lah, dukun yang ketiga yang paling sakti itu kemudian menceritakan rahasianya. Bagaimana aku akan mampu menyihir dia sementara dia setiap malam membaca Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah ini bisa menangkal dari gangguan sihir. Kemudian yang kelima, qiraatu ayatil kursi wa awakhir al-baqarati wal muawwidzat. Baca ayat kursi, baca akhir surah Al-Baqarah, dan baca muawwidzataini qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Kapan itu? Sebelum tidur. Karena umumnya sihir itu dilancarkan di malam hari. Rata-rata sihir itu dilancarkan di malam hari. Kenapa? Karena kekuatan setan itu ada di malam hari. Di siang hari itu setan, maksudnya jin-jin itu mereka tidur. Nah, mereka maksudnya tidak seganas malam hari gitu deh. Kemudian juga makanya kenapa, dari mana kita tahu bahwa kekuatan setan di malam hari itu lebih kuat dibandingkan di waktu siang? Dari kisah Nabi Musa ketika melawan tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Musa memilih waktu duha, tidak mau memilih waktu malam hari. Sebagian ulama tafsir mengatakan, kenapa Musa memilih waktu duha, tidak memilih malam hari? Karena kekuatan sihir di pagi hari atau di siang hari itu melemah dibandingkan kalau dilakukan di malam hari. Makanya malam hari itu penuh dengan kejahatan. Qul a'udzu birabbil falaq
min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiq. Ghasiq itu artinya malam hari. Ya. Kemudian yang ke-6, qiraatul adiyatin nubuwati, membaca doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq dan doa-doa yang lainnya. Kemudian yang nomor 7, membaca zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam satu hari minimalnya 100 kali. Maka Allah akan memberikan penjagaan kepada orang yang membacanya. Kemudian yang terakhir, memakan kurma Madinah, ajwa. Ya, memang jadi polemik para ulama. Apakah yang bisa menangkal sihir itu khusus ajwa, kurma yang dari Madinah? Ya. Ataukah semua kurma bisa? Sebagian para ulama mengatakan yang paling afdol adalah ajwa. Tapi kalau tidak ada ajwa, maka bisa dengan kurma-kurma yang lainnya. Yang penting di pagi hari 7 butir dan di sore hari 7 butir itu bisa menangkal dari gangguan sihir. Inilah diantara pembahasan kita tentang kisah Harut dan Marut. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Hipnoterapi, dihipnotis. Ya, sihir itu ada 2. Saya pernah tanya kepada salah satu syekh, apakah hipnotis itu bagian daripada sihir? Beliau mengatakan ya, karena itu termasuk sihir takhil. Sihir takhil itu sihir hayalan. Ketika Nabi Musa melawan tukang-tukang sihir Fir'aun, di mana tukang-tukang sihir Fir'aun itu melemparkan tali-tali mereka. Maka Musa dihayalkan seolah-olah tali itu jadi ular, padahal tali hanya dihayalkan saja. Ya, seolah-olah apa? Nabi Musa terkena hipnotis. Siapa? Tukang sihir Fir'aun. Terkena hipnotis karena menyangka tali jadi ular, kan begitu ya. Tapi setelah kemudian Nabi Musa disuruh melemparkan tongkatnya, kemudian jadilah ular besar. Tukang-tukang sihir berusaha memantra-mantrai. Kok enggak berubah-berubah ularnya? Itu ular beneran berarti. Gitu ya. Ini berarti bukan sihir, ini kekuatan lain. Makanya mereka ketakutan, akhirnya menyerah. Tetapi syahidnya adalah Allah mengatakan yukhayyalu ilaihi annaha tas'a. Di mana Musa dihayalkan bahwa tali-tali yang bergerak-gerak itu seolah-olah ular yang akan menerkamnya. Dari sini menunjukkan bahwa hipnotis ini bagian daripada sihir yang disebut dengan sihir takhil, sihir hayalan. Orang dihayalkan, dilupakan ingatan, dihayalkan dengan yang lainnya. Terkadang mengikuti ucapan orang yang menghipnotisnya. Wallahu alam ya. Kalau saya pribadi ya itu bagian daripada sihir. Adapun kemudian hipnoterapi maksudnya untuk kesehatan dan tidak ada hubung kait dengan masalah jin, pamannya menggunakan obat dan yang lainnya, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Baik, kalau tidak ada sampai di sini. Ada lagi? Membunyikan murotal al-baqarah di rumah itu seperti apa? Boleh atau memang kita harus membaca? Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a, siapa yang membaca surat al-baqarah fi baiti, surah al-baqarah di rumahnya, ya, kemudian yanfiru anhu syaitan, maka syaitan akan lari. Dari sini menunjukkan bahwa al-baqarah akan berfungsi kalau dibaca. Adapun diletakkan di dinding kayak bentuk kaligrafi, ya, karena saya pernah juga masuk ke rumah-rumah orang kampung dulu, banyak ayat kursi diletakkan di atap rumah, ya, di dinding di bawah pintu. Jadi gunanya untuk apa itu ayat kursi itu? Supaya setan tidak masuk, katanya. Setan kalau masuk ventilasi gimana pula? Lewat pintu tak masuk, ventilasi banyak pula, kan gitu ya. Masa semua ventilasi dikasih ayat kursi, kan? Jadi nggak ada gunanya ayat kursi jadi kaligrafi. Terlebih kaligrafinya nggak bisa dibaca lagi. Itu kan sudah menyelisihi tujuan Quran diturunkan untuk dibaca. Dibaca aja nggak bisa. Cuman mau dipahami karena kayak belut tulisannya, kan. Lingkar sana, lingkar sini. Sementara tidak semua orang itu ahli khat. Kecuali ada orang-orang yang pakar khat, memang paham itu khat apa bisa dibaca.
Tapi orang awam kan tidak paham ilmu khat itu, sehingga nggak bisa baca gitu kan. Jadi tujuan diturunkan Quran nggak ada jadinya. Jadi intinya seperti itu. Wallahu alam. Ya. Jadi yang membaca. Tapi kalau menyetel murotal, ya tetap dapat pahala. Karena bagaimanapun telinga kita dimanjakan dengan nikmat Allah mendengarkan kalam Allah. Terkadang membaca dengan mendengar lebih meresap mendengar daripada membaca. Kita baca nggak pernah meleleh air mata. Kita mendengar orang baca Quran enak, suaranya bisa pula meleleh. Makanya Rasul satu hari memanggil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu untuk dibacakan padanya satu atau beberapa ayat Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya tidak mungkin Rasul, Quran diturunkan kepadamu, masih saya yang baca katanya. Tapi Rasul mengatakan baca saja. Maka akhirnya Abdullah bin Mas'ud membaca surah An-Nisa sampai kepada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula syahida. Kata Rasul, hasbuk, cukup. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, aku melihat Rasul meneteskan air mata dan membasahi janggutnya. Artinya ya perlu juga kita ini mendengar. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.